Hai, hari ini gue pengen bahas lagi tentang saham, ngelanjutin topik gue di 6 bulan lalu tentang review si iPod. Gue pengen kasih tahu udah jadi berapa duit sekarang duit gue yang udah gue taruh di saham dari 6 bulan yang lalu. Tapi sebelum itu gue pengen kasih review beberapa lagi karena ada perubahan dan penambahan dari si iPod ini. Jadi yang pertama, tampilannya sedikit berubah menurut gue dari yang terakhir karena udah ada beberapa update yang menurut gue lumayan gede lah, kayak bug fixing dan sebagainya macamnya itu. Tapi di sini ada penambahan menu dan sedikit perampingan. Jadi udah disekat-sekatin sekarang nih stok ETF Fund News Journey Talk. Jadi lebih fresh juga kelihatannya. Nggak kayak dulu tuh masih ya standar gitulah. Nah sekarang di sini kalau untuk stok masih sama aja. Nggak ada perubahan. Cara jual beli juga sama. Terus fundamental segala macam untuk baca-baca data juga masih sama aja. Nggak ada perubahan. Tapi di sini sekarang ada penambahan fitur baru, yaitu ada ETF. Jadi di sini ETF ini kayaknya sih sejenis indeks, tapi gue belum pernah coba buka juga. Tapi mungkin nanti gue bakal cari tahu dan kayaknya gue bakal coba juga buat taruh duit gue di ETF. Jadi gue nggak cuma taruh di bagian sahamnya, tapi gue taruh di ETF. Nanti kita bandingin lebih profit mana nih, saham biasa atau lewat ETF. Jadi di sini ada beberapa macam. Gue masih belum tahu gimana cara bacanya. Cuma nanti gue coba-coba baca. Tapi yang gue tahu di sini tuh kayak perkumpulan dari beberapa saham kita gabungnya di satu. Jadi kalau misalkan kayak LQ45 itu tuh kumpulan dari 45 saham liquid yang terbaik lah kayak gitu. Kalau misalkan IDX30 itu eh, 30 dengan kalau nggak salah market cap atau apa yang tertinggi gitu, 30 yang tertinggi. Jadi kira-kira kayak gitulah. Jadi campuran. Mirip kayak reksadana, cuma ini tuh langsung di sahamnya, kayak gitu. Cuma nanti gue pelajarin, terus nanti gue bakal review, dan gue bakal coba untuk masukin ke ETF ini. Nanti gue kasih tau gimana caranya, kayak gitu. Ini penambahannya sih, kalau terakhir kan belum ada, tapi sekarang ada ETF. Oke, sekarang gue pengen bahas portofolio gue ya. Setelah 6 bulan gue taruh duit gue di sini, kita lihat naik berapa persen, dan naiknya hanya 6,9%. Menurut gue ini kecil banget. Tapi kenapa gitu? Karena ya marketnya lagi naik turun lah. Apalagi bank ini menurut gue lagi turun-turunnya. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya turun semua gitu. Dulu BBCA gue beli di harga 28.000, BMRI di harga 5.800, dan BBRI di harga 4.017. Tapi sekarang ya lihat aja nih last price-nya naiknya dikit banget. Kenapa gitu? Ya gue nggak tahu. Marketnya semua lagi turun. Padahal akhir tahun kemarin tuh udah naik loh. Akhir tahun kemarin tuh gue udah profit sejutaan seinget gue di sini. Naiknya tuh berapa belas persen gitu. Tapi sekarang turun lagi ya. Tapi ya nggak masalah karena gue taruh di sini juga untuk jangka panjang. Jadi sekarang gue nggak bakal tarik duitnya. Jadi ya udah biarin dia mau turun kek, mau naik kek, ya terserah dia lah. Tapi kenapa ini bisa begini? Kita lihat di chartnya. Kita lihat chart di BBCA. Nih, kalau kalian lihat di terakhir nih di bulan Januari ini lagi tinggi-tingginya nih. Januari itu pernah nembus sampai 36.000 dan itu harga tertinggi. Tapi sekarang drop lagi sampai ke harga 32.000. Jadi ya udahlah. Jadi makanya turun tuh. Terus BBRI juga sama. Kemarin pernah sentuh sampai di harga berapa nih kemarin ya? Kemarin tuh sampai di harga 4.800. Tapi ternyata sekarang drop lagi ke 4.000 dan BMRI ini juga sama, dulu sempat sampai ke 7.000 bahkan sekarang harganya 5.900. Jadi ya udahlah ya, emang lagi turun, ya udah. Tapi kalau misalkan kita tarik ke bulan-bulan Desember dan Januari, itu profit gue tuh lagi bener-bener gede banget. Kalau misalkan gue tarik waktu itu mungkin profitnya ya lumayan gede sih, belasan persen lah. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi untung atau enggak, ya emang saham buat jangka panjang menurut gue. Jadi sekarang lagi mengerugi, kalau gue lagi pengen sih ya bisa gue isiin aja, gue beli lagi supaya nanti waktu pas naik untungnya lebih gede kan. Cuma karena gue nggak pengen taruh banyak-banyak juga di sini, nanti gue pengen cobain ke ETF, jadinya ya udah gue diemin aja lah kayak gitu. Jadi kesimpulannya, untung atau enggak, menurut gue sih sekarang ya nggak untung-untung banget sih. 6,9% untuk 6 bulan tuh lumayan kecil. Tapi kalau untuk jangka panjangnya mungkin nanti bisa lebih naik lagi ya. Nah, kebetulan kemarin ini ada pembagian dividen nih. Kayak BCA sama Mandiri itu ada bagi-bagi dividen. Kalau kalian pengen cari tahu berapa dividen yang kalian dapat, kalian bisa klik di pojok kanan atas nih yang gambar icon orang ini. Gambar icon orang.
terus ke report, bagian report, terus ke bagian mutasi kas. Nah, di sini kalian bakal lihat history yang kalian lakukan. Kayak misalkan gue di sini ada history setoran sama ada pembelian. Terus di sini ada dividen nih. Di sini ada dividen BCA sama dividen BRI. Jadi di sini gue udah dapet 3 kali dividen. BCA pertama kali 8.000 doang. Kecil banget ya. Terus ada juga BBRI 29.000 dan ada lagi BCA 43.000. Dan ini menurut gue ya lumayan lah, karena BCA itu gue punya 1 lot, kalau BRI gue punya 2 atau 3 ya. Gue lupa deh, 2 atau 3 gitu. Kayak gitu. Di sini ya lumayan sih. Kalau misalkan kalian punya banyak lotnya berarti makin gede. Tapi di sini Mandiri nggak bagi dividen ya. Mungkin tanggalnya belum kali ya. Mungkin, gue juga nggak tahu. Karena gue nggak sering baca si dividen itu, pembagiannya kapan, RUPS-nya. Terus di sini dividen bla bla bla, udah selesai, ya udah. Karena gue nggak pernah setor, gue nggak pernah tarik juga. Jadi ya udah duit gue di sini aja. Terus sekarang gue pengen kasih tahu gimana caranya narik duit dari iPod. Karena kemarin ada juga yang nanya, Bang, kalau misalkan tarik duitnya cepet gak, aman gak gitu. Nah, gue pengen kasih lihat gimana caranya. Jadi di sini kalian pertama kali klik di icon pojok kanan atas ini. Kalian klik, terus kalian pilih yang cash and portfolio, terus kalian pilih withdrawal. Nah, di sini tuh kalian bakal dikasih tahu saldo kalian ada berapa, yang lagi ada di RDN nganggur, yang nggak ada di saham. Kalau kalian pengen jualan di saham, kalian mesti jual dulu, baru nganggur di RDN, baru bisa ditarik. Di sini minimal penarikan 100.000. Di sini gue akan tarik 100.000. Dan kalian bakal otomatis ditransfer ke rekening yang sesuai terdaftar. Setelah itu kalian pencet saya menyetujui dan terus pencet submit. Kemudian kalian akan disuruh kirim OTP. Di sini kan bakal dikirimin OTP. Nanti kalian harus masukin OTP-nya. Oke, di sini gue submit dan withdrawal sukses. Berarti sekarang di RDN gue udah nggak ada isinya lagi nih. Sekarang tinggal 42.000. Dan kalau misalkan gue cek di BCA gue sekarang, nah kalau kalian lihat di BCA, sekarang di mutasi gue udah dapet 100.000 langsung dari si Indo Premier. Dan ini tuh real time banget. Tadi gue tekan dan itu juga masuk saat itu juga. Jadi nggak perlu nunggu jam jual beli bursa sahamnya sendiri. Bisa bebas lah kapan aja ditarik. Jadi yang pengen gue kasih tunjuk adalah kalau misalkan kalian mau tarik tuh gampang banget dan itu tuh trusted. Nggak ada, bukan investasi bodong lah. Kalian bisa tarik dan top up tuh kapan aja. Jadi kira-kira begitu. Dan nextnya gue bakal coba untuk si ETF ini. Karena menurut gue kayaknya menarik deh untuk cobain ETF. Daripada gue taruh semua di reksadana saham, mendingan gue coba taruh di ETF langsung. Ya lumayan sih. Hitung-hitung buat coba-coba aja. Kayak gitu. Mungkin segini aja buat investasi si saham. Mungkin kalau misalkan gue tertarik, gue bakal isi lagi tuh ke BMRI atau enggak BBRI, tapi kayaknya enggak deh, gue mau coba ke ETF aja. Nanti gue pengen bandingin pergerakannya mana yang lebih bagus, ETF, reksadana, atau langsung ke saham individunya. Kira-kira kayak gitu, mungkin segini aja buat video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar bawah dan diskusi aja di bawah. Thank you udah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!